kali ini kita akan coba bagaimana sih cara menggunakan Citat 125. Ini merupakan salah satu kontrol dari Chick-In dengan tipe Citat 125, yaitu kontrol untuk mengontrol 2 lantai dan juga bisa mengontrol sampai dengan 5 kipas untuk per lantainya. Nah, bisa kita lihat di tampilan awal di sini yang pertama terlihat posisi sekarang tanggal berapa, kemudian hari. Nah, di sini bisa dilihat karena ini tipe dari C125, maka di sini yang tercantum adalah 2 lantai teman-teman. Yang pertama adalah lantai bawah dan yang kedua adalah lantai atas. Nah, di setiap lantainya tampilan awal yaitu yang pertama ada yang tampilan dari suhu. Di sini terlihat bahwa suhu di dalam kandang adalah 24,8 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan di 56,6%, dan ini merupakan salah satu keunggulan dari kita, yaitu alat ini memiliki HSI atau Head Stress Index, di mana Head Stress Index ini merupakan tolok ukur kondisi lingkungan di dalam kandang. Kemudian juga ada umur dari ayam tersebut, dan juga umur ini bisa di setel ya teman-teman sesuai dengan kapan sih kita check-in. Nah, di sini kita akan masuk nih ke fitur apa aja sih yang ada di dalam lantai bawah. Sekarang kita pencet masuk ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman lebih jelas lagi. Nah, di sini yang pertama ada umur ayam, kemudian ada suhu kandang, ini suhu yang ada di dalam lingkungan kandang. Kemudian kelembapan ini juga kelembapan yang ada di dalam kandang, karena pada Citat ini itu sudah termasuk adanya sensor kelembapan yang masuk ke dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian di sini ada pendingin, kemudian pemanas, kemudian di sini bisa set untuk intermittent, kemudian target pendingin dan pemanas, dan juga untuk target kipas. Kemudian di sini juga alat ini bisa terintegrasi dengan inverter teman-teman. Posisi di sini inverternya sedang aktif ya. Nah, juga di sini bisa kita lihat kipas. Di sini ada 5 kipas yang bisa kita kontrol menggunakan alat ini. Kemudian di sini juga ada fitur nanti yang namanya fitur alarm, dan juga di sini ada fitur menu. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang pertama sekarang kita akan coba gimana sih caranya untuk merubah umur ayam ini. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada tombol pengaturan. Nah, di sini bisa kita atur teman-teman kapan sih check-in dari kandang tersebut supaya kita tidak lupa nantinya ketika masuk di kandang. Ini coba saya masukkan hari kemarin ya, 18, kemudian bulannya sekarang posisi di bulan 5, kemudian tahunnya sudah 2023. Nah, maka di sini bisa dilihat karena ini tanggal yang saya masukkan adalah tanggal kemarin, maka umur hari ini adalah umur 1 hari. Jadi ini nanti bisa disesuaikan dengan kapan sih check-in dari kandang tersebut. Nah, kemudian juga untuk suhu ini kita bisa kalibrasi teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan, misalnya teman-teman punya caster, ini bisa kita ubah juga atau kita kalibrasi. Nah, berapa sih suhu yang tepat atau suhu yang teman-teman gunakan patokannya sesuai dengan caster, ini bisa kita rubah juga. Misalnya ini saya rubah posisi sekarang jadi 25. Dan juga untuk kelembapan ini saya ganti jadi 60 ya. Ini sesuai dengan keadaan caster. Nah, bisa dilihat ini akan otomatis langsung berganti ya teman-teman, sesuai dengan kalibrasi yang kita inginkan. Jadi kalibrasi ini fungsinya untuk lebih mengakuratkan suhu ataupun kelembapan yang ada di dalam kandang. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan ya teman-teman gimana sih caranya untuk menghidupkan atau mematikan kipas melalui layar touchscreen dari Citat 125 ini. Nah, bisa dilihat bahwa Citat 125 ini bisa support untuk mengontrol 5 kipas di setiap kandangnya. Bisa dilihat di sini ada 5 kipas. Nah, di sini statusnya masih off ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba di kipas 1 ya. Ini kipas 1 akan saya hidupkan. Bisa dilihat di sini langsung on. Kemudian saya coba di kipas 2. Nah, di sini kipas akan langsung hidup. Kemudian kipas 3, kipas 4, dan kipas 5. Nah, di sini adalah cara
untuk menghidupkan secara manual. Nah, di sini akan saya coba matikan secara manual juga ya. Tinggal dipencet seperti tadi teman-teman. Maka kipas akan mati secara manual. Nah, ini merupakan fitur untuk menghidupkan atau mematikan kipas secara manual. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih cara untuk men-setting intermittent. Nah, dari Citat 125 ini ya teman-teman, ini bisa support untuk intermittent di 5 kipas yang ada di sini teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini tinggal masuk ke menu intermittent, kita pencet. Nah, kita atur di sini ada 3 set intermittent yang bisa kita set ya teman-teman. Yang pertama ada kipas, kemudian ada pendingin, ada juga pemanas. Dan jangan khawatir teman-teman, kita menggunakan satuan detik. Nah, di sini coba akan saya praktekkan ya. Di sini saya akan malah set intermittent di kipas 1. Ini akan saya coba nyala. Kita minimal 5 detik ya teman-teman ya, satuannya yang paling rendah ya. Nah, ini akan kita coba nyalanya 10 detik, kemudian matinya juga 10 detik di kipas 1. Di sini akan saya coba ya, di sini saya aktifkan. Nah, di sini akan kita lihat teman-teman. Kita balik. Nah, di sini bisa terlihat kipas sedang on ya. Kita tunggu selama 10 detik. Nah, sekarang kipas off. Kita lihat lagi. Nah, sekarang on lagi teman-teman. Di sini bisa disetting ya. Nah, ini akan kita coba untuk gimana sih? Bisa nggak ya 55? Nah, kita akan coba ya. 55-nya akan kita aktifkan intermittent bersama-sama. Ini coba kita aktif di nyala di 15. Kemudian matinya di 10 detik. Kita hidupkan. Semua kipas coba kita nyalanya 10, kemudian matinya juga 15, 15. Kemudian di sini juga. Ini kita coba ya teman-teman ya, apakah bisa? Karena memang di sini Citat ini fiturnya adalah keunggulannya kita bisa men-set intermittent di ke-5 kipas yang ada di satu lantai. Kita coba. Nah, bisa dilihat seperti ini notifikasinya seperti apa. Nah, di sini kipas hidup. Nah, kemudian bisa dilihat teman-teman, di sini akan bergantian hidup dan matinya sesuai dengan yang kita setting tadi. Nah, ini tetap sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Nah, ini kipas 3 on, off. Dan ini kelima-limanya bisa kita set secara bebarengan seperti itu. Nah, sekarang kita akan berpindah ke pendingin dan pemanas teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, pendingin dan pemanas posisinya off. Nah, ini juga bisa kita hidupkan teman-teman secara manual. Nah, di sini pendingin akan hidup. Nah, pemanas juga akan bisa hidup secara manual. Jadi bisa kita switch melalui atau kita hidup matikan melalui Citat ini dengan memencet di tulisan pemanas. Nah, di sini kita akan coba set intermittent di pendingin dan pemanas. Kita masuk ke fitur intermittent. Kemudian, nah di sini bisa kita atur nih teman-teman, berapa sih durasi nyala ataupun durasi mati dari pendingin ataupun pemanas yang kita inginkan. Nah, di sini akan kita setting ya, nyalanya itu 10 detik, ini juga 10 detik. Ini akan kita coba ya. Ini saya hidupkan. Kita masuk ke ini kembali. Bisa dilihat ini pendingin dan pemanas akan hidup secara intermittent sesuai yang telah kita setting dalam satuan detik. Bisa dilihat ini pemanasnya on. Jadi ini tetap sama seperti kipas ya teman-teman. Jadi pendingin dan pemanasnya bisa kita set intermittent dengan satuan detik sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur target kipas. Nah, di sini teman-teman kita bisa men-set kipas kita sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Nah, di sini kelima kipas pun juga bisa ditarget sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Nah, di sini tinggal kita pencet masuk di target kipas.
Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, berapa sih target suhu yang kita inginkan. Di sini contohnya 29,5 dan ini toleransi. Nah, apa sih toleransi ini? Nah, toleransi ini ketika memang posisinya itu ada selisih 0,5, itu kipas baru akan hidup. Contohnya ini di 29,5 ya. Nah, ketika belum mencapai ini dikurangi 0,5, itu kipas baru hidup teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga agar putaran dari dinamo ini atau dinamo kipas ini tidak langsung ya. Mungkin di sini akan saya coba di sini target berapa sih? Di sini kan bisa terlihat ya suhu posisi sekarang di 25. Saya akan coba untuk menghidupkan kipas. Kipas akan aktif di suhu 24,5. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita balik. Nah, bisa dilihat kipas akan otomatis menyala ya. Nah, di sini kenapa kipas menyala? Karena suhu di sini adalah di 25 derajat Celcius, sehingga kipas akan otomatis menyala. Karena apa? Target suhu yang kita inginkan adalah 24,5. Maka nanti kipas akan terus berputar sampai dengan suhu ini turun ke angka 24,5 derajat Celcius seperti itu. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini kan suhu sudah 24 ya. Artinya target kipas kita sudah terpenuhi dari 24,5 ini. Maka kipas akan otomatis mati sendiri seperti itu. Bisa kita lihat di sini kan yang kita target adalah kipas 1 dan kipas 2 ya. 24,5. Karena ini posisinya sudah 24 derajat, maka kipas akan berhenti seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke target pendingin dan pemanas teman-teman. Nah, selain dari target suhu otomatis kipas, di sini TC Touch ini juga bisa untuk mengatur berapa sih pemanas atau pendingin yang bisa kita nyalakan otomatis sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita masuk ke fitur di target pemanas dan pendingin. Di sini kita pencet. Nah, di sini akan terlihat teman-teman ada pemanas dan pendingin. Di sini berapa sih pemanas yang suhu berapa sih pemanas akan aktif ya. Jadi di sini tinggal kita kondisikan suhu berapa, kemudian sesuai dengan toleransinya juga. Kemudian target suhu dari pendingin ini juga bisa kita set. Contohnya ketika memang posisi kandang sedang dingin ya. Di sini target suhu kita adalah 30 derajat. Artinya ketika suhu 30 ini pemanas baru hidup. Ini akan kita coba ya teman-teman, di mana suhu di angka 25 derajat. Kita akan setting di mana 25 derajat ini pemanas akan aktif. Ini tinggal kita aktifkan. Nah, di sini akan hidup ya teman-teman. Karena apa? Kondisinya suhu sekarang adalah 24 derajat Celcius, maka pemanas akan terus hidup sampai dengan suhu mencapai target yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat posisi suhu sekarang sudah mencapai 26 derajat, maka pemanas akan otomatis mati teman-teman. Karena apa? Ini sudah melebihi dari target yang kita inginkan. Tadi kan target kita pasang di 25 derajat. Kemudian ini posisi sekarang sudah 26, maka pemanas akan otomatis mati. Begitu juga dengan pendingin. Di sini kita coba ya. Di sini kita set pendingin akan hidup ketika suhu di angka 30 derajat. Kita kembali ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini suhu sekarang sudah mencapai 30 derajat. Nah, maka pendingin akan otomatis hidup. Jadi kita nggak perlu khawatir nih untuk men-set pendingin ataupun pemanas sesuai dengan suhu yang ada di dalam kandang dengan cara menggunakan fitur target pendingin dan pemanas sesuai dengan suhu yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ketika memang posisi ini ya teman-teman ya, bisa kita lihat sekarang kan posisi kipas 1 dan kipas 2 hidup. Nah, sekarang posisinya kan sedang target suhu. Maka ketika posisi sedang target suhu, ini kipas tidak bisa dimatikan teman-teman. Jadi jangan khawatir.
ketika mati lampu pun nanti ketika hidup lagi akan otomatis masuk ke dalam target suhu. Jadi nggak akan mereset ke manual seperti itu. Nah, selain fitur-fitur tadi teman-teman, kita juga fitur yang namanya fitur alarm. Nah, apa sih? Nah, di sini fungsi alarm adalah berapa sih suhu minimal ataupun suhu maksimal untuk alarm ini nyala. Contohnya di sini ya, ketika suhu ini kita set di angka 18 derajat, maka alarm akan hidup. Kemudian suhu maksimalnya di 40 ya. Ini kita hidupkan. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ketika suhu tiba-tiba turun nih. Jadi di bawah sesuai dengan suhu yang alarm yang kita pasang ya, maka akan terjadi ada notifikasi nih teman-teman. Suhu lantai 1 terlalu dingin. Nah, jadi di sini akan keluar notifikasi terus dan ada alarmnya juga. Jadi jangan khawatir ketika memang kondisi terlalu dingin, maka otomatis akan ada notifikasi ataupun alarm yang berbunyi. Nah, bisa dilihat teman-teman ketika memang suhu nanti di sini terlihat kan suhunya 40, ini akan otomatis menyala alarm dari Citouch ini bahwa menandakan bahwa suhu di lantai di dalam kandang terlalu panas. Nah, di sini suhu akan muncul di sini 40,1, maka alarm akan otomatis menyala. Nah, di sini alarm ini bisa kita sesuaikan dengan suhu berapa sih toleransi untuk kandang dari teman-teman sendiri. Nah, selain ada fitur yang sudah dijelaskan barusan, kita ada fitur tambahan lagi nih teman-teman, di mana fitur ini adalah fitur tambahan yang bisa membantu peternak, di mana fitur konfigurasi ini bisa kita pencet di tepat di pojok kanan atas ya teman-teman ya, kita pencet. Nah, di sini ada beberapa fitur nih teman-teman. Yang pertama ada data kandang, ini bisa kita isi ya, dimana berapa sih populasi setiap lantainya berapa, kemudian panjang kandangnya berapa, lebar kandangnya berapa, tinggi setiap kandangnya berapa, itu bisa kita input di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk recording dari kandang tersebut. Kemudian kemudian di sini juga kita ada fitur berat badan dan suhu ideal harian. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membantu teman-teman peternak berapa sih berat badan ideal ataupun suhu ideal yang dibutuhkan ayam tersebut. Di sini bisa kita pencet. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Di sini hari pertama itu berat badan idealnya adalah 42 gram. Kemudian untuk suhu yang nyaman untuk ayam adalah di angka 31,5. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih teman-teman sampai hari 12. Contohnya di sini bisa di sini sampai hari 24 bobotnya berapa. Kemudian suhu juga, suhu di hari ke-11 idealnya berapa, itu bisa kita lihat di sini. Bisa membantu teman-teman peternak untuk sebagai acuan ya. Jadi ini merupakan hasil dari kolaborasi kita dengan beberapa guidebook ataupun dari jurnal-jurnal yang memang sudah kita input ke dalam alat ini, sehingga mempermudah teman-teman untuk menemukan berapa sih berat badan dan juga suhu ideal yang baik untuk ayam tersebut, sehingga budidayanya bisa lebih maksimal. Kemudian di sini ada rewild aktivitas ya. Di sini rewild aktivitas ini adalah fungsinya untuk mengetahui aktivitas apa ataupun fitur apa saja sih yang dipakai oleh teman-teman di hari-hari sebelumnya. Nah, selain dikontrol lewat alat ini teman-teman, lewat device, kita juga punya fitur unggulan nih, di mana kita bisa mengontrol kipas ataupun IoT ini bisa kita kontrol lewat aplikasi. Teman-teman tinggal cari aja aplikasinya, namanya aplikasi Chick-In yang ada di Play Store. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah download, nanti akan dibantu oleh petugas dari Chick-In untuk melakukan pairing, sehingga teman-teman bisa mengontrol atau menggunakan aplikasi ini. Nah, ini saya contohkan karena dari aplikasi saya sudah dilakukan pairing ya teman-teman ya. Di sini akan saya buka. Nah, kemudian setelah proses pairing, nanti teman-teman akan mendapatkan kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini saya akan langsung masuk.
Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya, di sini akan ada proses sinkronisasi. Nah, untuk proses sinkronisasi ini membutuhkan internet. Maka ketika teman-teman ini ingin menikmati fitur aplikasi ini, pastikan bahwa kandang di tempat teman-teman sudah ada internetnya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian juga ini juga terkoneksi dengan internet. Bisa kita lihat ya, di sini suhunya sama, kemudian kelembapannya juga sama teman-teman. Nah, di sini pun kita juga bisa mengontrol sama seperti halnya yang ada di sini. Yang pertama kita akan contohkan ya teman-teman ya, kipasnya kan kita hidupkan. Bisa kita lihat di sini untuk suhunya sama, kelembapannya sama. Di sini saya akan coba hidupkan kipas melalui aplikasi. Bisa dilihat ya teman-teman ya, di sini akan saya hidupkan, tinggal saya pencet, maka hidup ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang saya pencet di sini. Saya di sini pencet fan 1 on, di sini juga kipas 1 on. Kemudian saya akan hidupkan kipas nomor 2. Bisa dilihat di sini saya pencet. Nah, otomatis kan di sini akan selaras dengan apa yang ada di device ataupun di HP teman-teman. Kemudian untuk mematikannya pun sama teman-teman, tinggal kita pencet 2 kali, 1 2, maka akan otomatis mati juga. Di sini fan 2 akan saya matikan teman-teman. Sama, di sini akan otomatis mati teman-teman. Jadi dengan adanya aplikasi ini teman-teman bisa memantau dan juga bisa untuk melihat nih berapa nih suhu ataupun kelembapan di dalam kandang, ataupun berapa sih kipas yang dihidupkan di kandang teman-teman, walaupun teman-teman kondisinya berada di tempat yang jauh ataupun tidak berada di dalam kandang seperti itu. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk memonitoring selama ada internet di kandang teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga termasuk intermittent pun bisa kita set teman-teman melalui di sini. Ini saya akan contohkan ya. Di sini kipas 1 akan saya nyalakan. Di sini saya nyalakan 13 detik. Kemudian durasi matinya 5 detik ya teman-teman ya. Di sini akan saya hidupkan. Nah, di sini pun otomatis akan menyala ya teman-teman ya. Di sini kipas 1 menyala, intermittent, nyala 13 detik, mati 5 detik. Jadi di sini akan langsung mengirimkan perintah ke device yang ada di sini sesuai dengan apa yang teman-teman atur ya. Nah, kipas juga. Kemudian selain intermittent teman-teman, kita juga bisa men-set intermittent di pemanas dan pendingin sama halnya yang ada di dalam alat ini. Contohnya yang di sini akan kita set intermittent di pendingin dan pemanasnya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini akan langsung aktif sesuai dengan yang kita atur di dalam aplikasi ini. Jadi bisa dilihat ini akan langsung mensinkronkan data yang ada di dalam sini. Ini kita matikan, maka otomatis akan mati juga ya teman-teman ya yang ada di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan ini mungkin ketika nanti teman-teman ada kendala ataupun ini ada sedikit ini ya teman-teman ya, mungkin kurang presisi, itu bisa disebabkan karena adanya perbedaan jaringan. Contohnya mungkin ini karena posisi kita di dalam kandang ya, jadi sinyal internetnya kurang kuat seperti itu. Dan semua yang ada di sini itu bisa kita atur dengan aplikasi Chikin ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika ada di tempat yang jauh ataupun tidak bisa memantau kandang setiap hari. Aplikasi ini akan mempermudah teman-teman untuk memantau dan juga melihat kondisi yang ada di dalam kandang seperti itu.